Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pada video kali ini saya akan membawakan mata kuliah Bahasa Indonesia yang berfokus pada materi karakteristik Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Elvira Junisa, MPD. Sebelum kita membahas sana, mungkin teman-teman yang baru menonton video saya belum mengenal siapa saya. Sebelumnya, selamat datang pada presentasi saya. Saya Ahmad Giovanni Trivanto dengan NIM 431210101013. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pembahasannya. Pada slide pertama yaitu pengertian. Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan dalam setiap jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Salah satu alasannya, kemampuan berbahasa atau Indonesia merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam berkomunikasi sehari-hari juga mungkin teman-teman salah satu alat yang paling sering digunakan adalah bahasa Indonesia, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Begitu dekatnya kita kepada bahasa, terutama bahasa Indonesia, sehingga tidak dirasa perlu untuk mendalami dan mempelajari bahasa Indonesia secara lebih lanjut atau lebih jauh. Tidak hanya itu, bahasa juga memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal. Simbol merupakan makna yang diberikan kepada sesuatu yang dapat diserap panca indera. Bahasa mencakup dua bidang, yaitu bunyi vokal yang dihasilkan oleh alat ucap manusia dan arti atau makna, yaitu hubungan antar rangkaian bunyi vokal dengan barang atau hal yang diwakilinya itu. Bunyi itu berupa getaran yang merangsang alat pendengar kita atau yang diserap panca indera kita. Sedangkan arti adalah isi yang terkandung di dalam arus bunyi yang menyebabkan reaksi atau tanggapan dari orang lain. Pada slide selanjutnya di sini membahas tentang hakikat bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi. Alat komunikasi sangat beragam. Ada yang menggunakan benda-benda atau tanda-tanda tertentu untuk mengkomunikasikan suatu informasi dan suatu gagasan. Ada yang menggunakan isyarat dari jari-jari tangan sehingga dikenal dengan bahasa isyarat. Ada juga komunikasi menggunakan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Secara umum, komunikasi dibedakan atas komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal di sini adalah komunikasi yang menggunakan bunyi-bunyi atau bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang merujuk pada bahasa tertentu. Misalnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, dan bahasa yang lainnya. Sedangkan komunikasi non-verbal di sini adalah komunikasi yang tidak menggunakan bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Komunikasi tersebut menggunakan piranti-piranti, misalnya dengan gerakan jari tangan, ekspresi wajah atau mimik, menggunakan benda-benda tertentu seperti peluit, bendera, kentongan, beduk, dan benda-benda yang lainnya. Di sini saya sudah menaruh pendapat beberapa pakar yang dimaksud dengan bahasa. Yang pertama, ada Sapir dalam Marsudi 1983-18. Language is a purely human and not instinctive of communicating ideas, emotions, and desires by means of a system of voluntarily produced symbol. Atau artinya mendefinisikan bahasa sebagai suatu alat untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kemauan yang murni manusiawi dan tidak instinktif dengan pertolongan sistem lambang-lambang yang diciptakan dengan sengaja. Yang kedua di sini ada Bollinger 1981-2. Dalam bukunya Aspect of Language mengatakan, human language is a system of vocal auditory communication interacting with the experience of its users, employing conventional saying composed of arbitrary pre-trained sound units and assembled according to set rules. Atau yang diartikan, bahasa manusia adalah sistem komunikasi yang berhubungan dengan suara dan pendengaran, yang berinteraksi dengan pengalaman-pengalaman pemakaiannya dan yang menggunakan tanda-tanda konvensional berupa unit-unit pola bunyi yang arbiter dan digunakan sesuai dengan aturan-aturan tertentu. Dan dari beberapa pandangan di atas dapat ditemukan dua hal yang berkaitan dengan hakikat bahasa. Pertama yang berhubungan dengan wujud bahasa, dan yang kedua yang berkaitan dengan fungsi bahasa. Pada slide selanjutnya di sini membahas tentang inti dari pembahasan kita hari ini, yaitu karakteristik bahasa. Bahasa adalah sebuah sistem lambang bunyi ujaran yang bersifat arbiter, konvensional, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi.
Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa di antara karakteristik bahasa adalah sistem lambang, arbiter, konvensional, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Di sini juga ada karakteristik pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan dalam setiap jenjang pendidikan di Indonesia, baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Salah satu alasannya kemampuan berbahasa Indonesia merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengingat sebagian besar iptek itu terdokumentasi dalam bentuk referensi yang bermedia bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai suatu bahasa. Bahasa merupakan sebuah sistem. Di dalam bahasa terdapat berbagai komponen yang membentuk sistem bahasa. Di antaranya adalah komponen pada tataran bunyi atau fonologi, kata atau morfologi, kalimat atau sintaksis, makna atau semantik, dan sebagainya. Di sini juga ada karakteristik bahasa Indonesia ilmiah. Bahasa Indonesia ragam ilmiah merupakan salah satu bahasa Indonesia yang digunakan dalam menulis karya ilmiah sebagai bahasa yang digunakan untuk memaparkan fakta, konsep, prinsip, teori, atau gabungan dari keempatnya. Bahasa Indonesia diharapkan menjadi media efektif untuk mengomunikasikan atau untuk komunikasi ilmiah baik secara tertulis maupun lisan. Di sini juga ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik, penggunaan bahasa dengan baik menekankan aspek berbahasa yang komunikatif. Hal itu berarti bahwa kita harus memperhatikan sasaran bahasa kita. Oleh sebab itu, unsur umur, pendidikan, agama, status sosial, lingkungan sosial, dan sudut pandang khalayak sasaran kita tidak boleh kita abaikan. Cara kita berbahasa kepada anak kecil dengan cara kita berbahasa kepada orang dewasa itu tentu saja berbeda. Penggunaan bahasa untuk lingkungan yang berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah tentu tidak dapat disamakan. Kita tidak dapat menyampaikan pengertian mengenai jembatan dengan bahasa yang sama kepada orang sekolah dasar dan kepada orang dewasa. Selain umur yang berbeda, daya serap seorang anak dengan orang dewasa tentu jauh berbeda. Dan yang kedua di sini ada bahasa yang benar. Bahasa yang benar berkaitan dengan aspek kaidah, yakni peraturan bahasa. Berkaitan dengan peraturan bahasa dan 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu masalah tata bahasa, pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. Kriteria yang digunakan untuk melihat penggunaan bahasa yang benar adalah kaidah bahasa. Kaidah ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama tata bunyi atau fonologi, yang kedua tata bahasa atau kata dan kalimat, yang ketiga kosakata atau termasuk istilah, yang keempat ejaan, dan yang kelima dan yang terakhir atau itu makna. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung presentasi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai sekarang, dan terima kasih untuk Ibu Elvira Junisa yang sudah menyimak video saya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.